iman itu dikaruniakan kepada orang-orang percaya. Di ayat yang ke-29, di situ dikatakan bahwa sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Rasul Paulus menginginkan jemaat yang ada di Filipi bahwa dalam menjadi orang percaya, tidak hanya percaya kepada Yesus Kristus, tetapi juga harus siap sedia dalam menanggung penderitaan karena iman di dalam Yesus Kristus. Nah, dalam ayat ini, dalam ayat yang ke-29, kata karunia, saya perhatikan di dalam bahasa asli atau bahasa Yunani, di situ menggunakan kata kariste yang berasal dari akar kata karis yang berarti kasih karunia atau anugerah. Jadi ketika Rasul Paulus menggunakan kata karunia di dalam ayat yang ke-29 ini, itu berbicara tentang mengacu kepada anugerah atau pemberian dari Allah kepada orang-orang percaya, yaitu anugerah untuk percaya kepada Kristus dan juga untuk menderita untuk Kristus. Jadi kata karunia di dalam ayat yang ke-29 ini itu merujuk kepada anugerah atau pemberian yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang percaya untuk hidup di dalam iman mereka kepada Tuhan. Artinya begini, pemberian itu, karunia itu dikaruniakan oleh Allah sendiri. Jadi anugerah keselamatan yang kita peroleh hari ini itu bukan dari hasil usaha kita, seperti yang tadi saya sudah jelaskan di sebelumnya, bahwa anugerah keselamatan yang kita peroleh itu bukan dari hasil usaha kita, tetapi itu adalah pemberian Allah kepada kita yang percaya di dalam Yesus Kristus. Nah, di dalam ayat yang ke-29 ini sangat menarik, ada dua hal atau dua sub yang akan saya bagikan untuk kita semua supaya kita perhatikan sebagai orang-orang percaya. Di ayat yang ke-29 ini dikatakan bahwa sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Nah, Rasul Paulus menekankan bahwa kamu dikaruniakan iman bukan hanya percaya saja kepada Tuhan, tetapi kamu juga harus siap sedia dalam menderita untuk Kristus. Nah, dalam konteks ini, subpoin yang pertama di situ dikatakan bahwa sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya. Nah, saya perhatikan bahwa Allah memberikan iman kepada kita untuk kita percaya kepada Kristus, atau Allah memberikan anugerahnya keselamatan kepada kita untuk kita percaya kepada Tuhan. Nah, dalam konteks ini, percaya kepada Kristus itu berarti mengacu kepada keyakinan kita bahwa dan mengakui bahwa Yesus itu adalah juru selamat, bahwa Yesus itu adalah pribadi kedua daripada Allah Tritunggal, dan Yesus itu adalah penyelamat bagi seluruh umat manusia, di mana Ia sudah mati di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Jadi ketika kita percaya kepada Kristus atau kita percaya kepada Yesus, itu merupakan langkah pertama di dalam iman kita atau di dalam proses keselamatan kita. Artinya begini, bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan, disitulah kita sudah selamat. Jadi ketika kita mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan Dia adalah Allah pribadi kedua dari Allah Tritunggal, dan kita percaya dan mengakui bahwa Dia telah mati, telah bangkit, dan Ia telah naik ke surga, dan kita percaya dengan sungguh-sungguh dan kita mengakuinya dengan iman, maka kita memperoleh keselamatan pada saat kita mengakui bahwa Yesus adalah Allah dan Yesus adalah penyelamat bagi kita, dan Dia telah mati, bangkit, dan naik ke surga untuk menyiapkan tempat bagi kita sebagai orang-orang percaya. Jadi ketika kita percaya kepada Kristus, itu adalah langkah pertama kita untuk kita memperoleh keselamatan itu. Dan yang kedua adalah bahwa kita dikaruniakan iman bukan saja hanya percaya kepada Tuhan, tetapi yang lebih penting lagi adalah bahwa kita harus menderita untuk Kristus. Nah, pada bagian ini ada banyak orang percaya atau banyak orang Kristen hari-hari ini, seringkali kita bersungut-sungut ya. Saya ini sudah percaya jadi bebas, tidak akan mengalami hal-hal apa-apa. Tetapi malam ini kita perhatikan bahwa kita dikaruniakan iman, atau iman yang dikaruniakan oleh Allah bagi kita, itu tidak hanya percaya kepada Tuhan, tetapi kita juga harus rela menderita untuk Kristus. Nah, ini adalah hal yang sangat sulit. Ketika kita sudah berbicara panjang lebar tentang hidup bersekutu di dalam Tuhan, hidup dalam persekutuan, tetapi ketika kita sampai pada titik ini, menderita untuk Kristus, ada banyak orang Kristen yang mundur daripada ini. Mengapa?
karena iman mereka tidak kuat. Mereka itu hanya berpikir bahwa kita mengikut Tuhan itu kita akan memperoleh sesuatu yang berharga. Atau dengan kata lain, saya mengikut Tuhan karena saya ingin bahagia, atau saya mengikut Tuhan karena ada pasangan saya orang Kristen yang mengikut Tuhan, atau saya mengikut Tuhan karena dia itu ganteng, cantik, atau orang-orang, atau kita mengikut Tuhan karena hanya ingin untuk kita memperoleh sesuatu yang lebih baik. Tetapi kita tidak memperhatikan di bagian ini bahwa kita juga harus menderita untuk Kristus. Nah, ini adalah bagian yang sangat sulit bagi orang-orang percaya. Ini disinilah titik kita. Kita dapat melihat bahwa orang Kristen sejati dan orang Kristen yang hanya KTP. Amin. Jadi saudara-saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus menekankan bahwa kamu itu dikaruniakan bukan hanya percaya kepada Tuhan, tetapi kamu juga harus ikut menderita demi atau ikut menderita untuk Kristus. Nah, kita menderita untuk Kristus bukan berarti kita menggantikan Kristus di dunia ini ya. Tidak, saya tidak mengatakan hal seperti itu. Kita ikut menderita di dalam Kristus karena ketika kita percaya kepada Kristus, ada banyak orang yang akan membenci kita. Kalau saudara pergi memberitakan Injil kepada orang lain, contohnya di beda keyakinan ya. Kalau saudara pergi berkata bahwa kamu harus percaya kepada Yesus, ini tidak benar. Di situ pasti kamu akan mengalami penganiayaan, pasti langsung diusir dari tempat itu. Karena apa? Orang tidak mau percaya kepada Yesus. Nah, ini adalah hal yang sangat sulit bagi kita sebagai orang-orang percaya di hari-hari ini. Ketika kita mengikut Tuhan karena hanya ingin untuk memperoleh sesuatu, tapi kita tidak mau menderita atau kita tidak mau ikut dalam mengabarkan Injil kepada orang percaya, mengabarkan Injil kepada orang lain. Nah, di sini saya ingin menekankan kepada kita semua bahwa dalam memberitakan Injil atau dalam memberitakan Injil untuk memberitakan Injil Tuhan, itu tidak hanya pendeta atau seorang guru Kristen, tidak. Tetapi itu semua orang percaya harus. Orang yang sudah percaya kepada Yesus, ia wajib dan harus memberitakan Injil kepada orang lain.